Selamat sore adik-adik semuanya. Nah, karena ini udah sore, waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita untuk memulai ibadah kita, mari kita akan nyanyikan lagu Selamat Sore Bapak. Nah, biasanya kalau kita nyanyi lagu itu kan selamat pagi, tapi karena ini udah sore, jadi kita nyanyikan lagu Selamat Sore. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita ulang dari awal. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup mata, kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami semua dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kuasa roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Kami siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, masih tetap bangkit berdiri ya. Kita lanjutkan nyanyi lagu Daud Goliat. Pakai tepuk tangan ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihnya, tas Goliat mati, bersorak victory. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihnya, tas Goliat mati, bersorak victor. Lagi, Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Diambilnya pengalih-alihnya, tas Goliat mati,
Ya, masih semangat semua kan buat memuji Tuhan? Tetap bangkit berdiri, kita akan lanjutkan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Pakai gerakan ya yang ini. Duduk senang, berjalan senang, dimana senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi, duduk senang, berjalan senang, dimana senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Dari awal, duduk senang, berjalan senang, dimana senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi dari awal, duduk senang, berjalan senang, sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ya, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, Kak Fania ingin menyampaikan pengumuman ya. Jadi ibadah sekolah minggu setiap minggunya masih online jam 4 sore hari Minggu. Dan jangan lupa adik-adik pakai pakaian yang rapi, yang sopan, dan sudah harus siap sebelum jam 4. Jadi jam 4 sore itu sudah siap semua untuk beribadah. Nah, kemudian bagi yang bisa baca, bisa menulis, jangan lupa menyiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan buku catatan firman-Nya. Nah, kemudian untuk menyambut firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Nah, kita akan nyanyikan lagu Mari Masuk. Sambil sikap berdoa ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dari awal, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Kuasa roh jahat tidak akan tinggal diam, akan mengganggu kami. Oleh karena itu, kami akan usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi dari hati kami, dari ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk semuanya. Kita akan persiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sore ini tema firman Tuhan yang akan Kak Fania sampaikan itu adalah selalu mengandalkan Tuhan, seperti yang ada di slide. Selalu mengandalkan Tuhan. Nah, untuk
ayat nas dari tema yang akan Kak Fania bawakan. Mari kita baca di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di situ dilihat di slide yang digarisbawahi adalah yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi kita akan belajar siapa sih orang yang mengandalkan Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak adik-adik siapa yang mengandalkan Tuhan? Nah, jadi hari ini Kak Fania akan bawakan contoh yaitu Daud. Daud itu merupakan salah satu contoh orang yang ada dalam Alkitab yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita akan cerita mengenai Daud ini ada di 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Nah, karena itu panjang sekali, jadi Kak Fania akan merangkumkan. Tapi adik-adik juga bisa baca secara keseluruhan di rumah masing-masing ya, buat jadi PR. Nah, jadi seperti yang dilihat dalam slide, ada dua bangsa, yaitu bangsa Israel sama bangsa Filistin. Nah, orang Filistin ini ingin menantang orang Israel untuk berperang, seperti yang dilihat dari gambar. Jadi sebelah satunya ada orang Filistin, sebelah satunya ada orang Israel. Mereka itu mau berperang. Nah, saat mereka berperang, di ayat 4 dikatakan orang Filistin itu mempunyai pendekar. Pendekar itu kayak pahlawan gitu, orang yang dibanggakan. Nah, orang itu adalah Goliat. Siapa tuh Goliat? Goliat itu merupakan tentara orang Filistin yang berbadan tinggi besar. Tingginya berapa? Yaitu 6 hasta sejengkal. Nah, kalau dikonversikan 6 hasta sejengkal itu tuh sekitar 3 meteran. Bayangin, manusia dengan tinggi 3 meter. Bayangin coba, manusia tinggi 3 meter, pasti tinggi banget kan? Bener banget, tinggi banget kayak raksasa. Makanya Goliat disebut juga sebagai raksasa Goliat. Karena apa? Karena Goliat tinggi besar seperti yang ada dalam gambar itu. Nah, kemudian di ayat 10-11 dijelaskan bahwa orang Filistin itu menantang bangsa Israel. Tapi karena orang Israel lihat, wih, ada orang Filistin punya raksasa namanya Goliat, wih tinggi besar, sedangkan aku kecil. Nah, jadi karena bangsa Israel itu lihat bahwa orang Filistin itu punya tentara yang tinggi besar yaitu Goliat, maka bangsa Israel jadi takut, nggak berani buat melawan Goliat karena di bangsa Israel sendiri nggak ada orang yang sebesar orang Filistin. Nah, karena orang Israel takut, tiba-tiba muncul seseorang yang bernama Daud. Daud ini ingin mengalahkan Goliat. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira siapa itu Daud? Pasti semuanya pernah dengar Daud kan, cerita tentang Daud yang sudah diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, jadi kita baca di 1 Samuel 17 ayat 12. Nah, jadi Daud 1 Samuel 17 ayat 12. Siapa sih Daud itu? Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Jadi siapa itu Daud? Daud itu adalah anak dari Bapak Isai. Jadi Bapak Isai itu punya 8 orang anak dan Daud itu anak yang terakhir. Nah, anak bungsunya. Nah, terus ciri-cirinya Daud itu gimana sih? Kok bisa sih? Bayangin coba, Daud itu pengen mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Kira-kira ciri-cirinya Daud itu gimana sih? Apakah dia tinggi besar seperti Goliat? Nah, coba kita baca lagi di 1 Samuel 16 ayat 12. 1 Samuel 16 ayat 12. Ada di layar juga, Kak Fania bacakan. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Jadi ciri-cirinya Daud itu gimana sih kok dia bisa berani mau melawan Goliat? Ternyata Daud itu adalah kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Nah, berarti secara jasmani Daud itu ganteng, ya kan? Nah,
Apakah disitu disebutkan bahwa Daud itu besar? Enggak, Daud enggak disebutkan besar, berarti Daud itu kecil. Daud itu kecil. Nah, terus secara rohani, arti dari kemerah-merahan itu apa? Secara rohani, kemerah-merahan itu adalah tanda darah, yaitu penebusan dosa, atau kita bisa bilang bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu adalah berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, stop berbuat dosa. Jadi nggak boleh berbuat dosa lagi, harus hidup benar dan suci. Nah, contohnya gimana sih? Banyak banget contohnya. Salah satunya, misalnya nih, dulu adik-adik suka banget mencuri milik teman, mungkin pengen barang teman, tapi mungkin nggak dibeliin sama orang tua. Akhirnya adik-adik nyolong punya teman, ngambil barang punya teman. Karena sudah dengar firman nggak boleh mencuri, maka adik-adik nggak boleh mencuri, harus mengembalikan barang teman, nggak boleh mencuri. Nah, kemudian juga bisa adik-adik dulunya suka menyontek. Kalau ujian nggak pernah belajar, tapi ujian nih gimana deh kalau nggak belajar tapi pengen dapat nilai bagus, ya mencontek pasti kan. Nah, karena dengar firman nggak boleh mencontek, maka adik nggak boleh mencontek, harus belajar dulu sebelum ujian. Kemudian saat ujian, ya harus mengerjakan ujian dengan baik, nggak boleh menyontek, harus mengerjakan dengan baik sesuai dengan kemampuan adik-adik. Dan jangan lupa minta pertolongan Tuhan. Nah, dulunya adik-adik yang suka membantah orang tua, suka nggak nurut sama orang tua, karena sudah dengar firman, jadi harus menurut sama orang tua, harus taat sama orang tua, jadi anak yang manis. Nah, dulunya misalnya adik-adik, aku tuh suka bohong sih, bilangnya sama mama, aku sudah ditanyain sama mama, kamu sudah makan belum? Bilangnya belum, padahal sudah makan, karena pengen makan lagi. Boleh nggak bohong? Nggak boleh, harus berkata benar dan baik, harus berkata jujur. Kalau sudah makan, bilang sudah makan. Kalau belum makan, ya bilang belum makan. Nah, kemudian, jadi Daud itu gimana? Daud itu adalah anak Bapak Isai, ya, yang pertama. Dan yang kedua, ciri-ciri Daud itu adalah dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Daud itu ganteng, dan di Alkitab nggak disebutkan bahwa Daud itu tinggi. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Daud itu kecil. Sedangkan Goliat itu kan besar, raksasa. Bayangin, Daud yang kecil melawan Goliat yang raksasa. Kira-kira mungkin nggak sih Daud mengalahkan Goliat? Nah, jadi kita akan lanjutkan bacaan di ayat 17-18. Di situ dijelaskan. Jadi asal muasal Daud, kok bisa sih Daud tiba-tiba muncul untuk mengalahkan Goliat itu kok bisa? Jadi Daud ini, dia tuh kehidupan sehari-harinya tuh mengembalakan kambing dan domba. Nah, karena dia masih kecil, dia tuh masih nggak boleh ikut berperang. Nah, karena dia nggak boleh ikut berperang, dia tuh punya kakak-kakak atau abang-abang yang sudah besar. Nah, abang-abangnya itu yang disuruh ikut berperang. Nah, suatu hari Daud ini disuruh sama ayahnya Bapak Isai untuk mengantarkan makanan atau bekal kepada kakak-kakaknya. Karena kan kalau orang berperang pasti kan butuh energi, butuh makan. Jadi Daud itu disuruh bapaknya untuk mengantarkan bekal kepada kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Nah, kemudian saat sampai di medan perang, seperti yang ada di slide, Daud itu dengar kalau misalnya ternyata orang Filistin itu ingin mengajak bangsa Israel berperang. Dan juga orang Filistin itu menghina bangsa Israel. Bayangin, Daud itu mendengar bahwa bangsanya dihina, Tuhannya dihina. Siapa sih yang gak sebel kalau dihina? Pasti semuanya sebel kan? Apalagi Tuhannya sendiri dihina. Nah, Daud itu marah, gak terima. Di ayat 26 dikatakan bahwa Daud itu gak terima kalau misalnya bangsanya, Tuhannya itu dihina-hina oleh orang Filistin, termasuk oleh Goliat. Karena Daud tuh gak terima, dan juga kan gak ada tuh yang berani mau melawan bangsa Filistin. Karena gak ada yang berani mau melawan orang Filistin, akhirnya di ayat 32 dijelaskan bahwa Daud itu menghadap Raja Saul untuk menawarkan diri, karena kan nggak ada yang berani tuh mau melawan Goliat. Karena nggak ada yang berani, jadinya Daud memberanikan diri untuk mengalahkan Goliat. Nah, kira-kira Raja Saul setuju nggak sih Daud mau mengalahkan Goliat? Bisa dilihat di gambar bahwa Daud itu kecil, ya kan? Dilihat di gambar Daud itu kecil. Bayangin, orang kecil mau melawan orang yang besar. Pertama, pasti Raja Saul tuh nggak setuju. Kenapa? Karena kan Daud kecil. Sudah Daud kecil, dan juga Daud tuh nggak bisa berperang karena kan dia masih kecil.
Nah, tapi karena Daud bisa meyakinkan Raja Saul, akhirnya Raja Saul mengizinkan Daud untuk berperang. Nah, kalau orang berperang itu kan pasti ada pakainya sendiri. Kayak misal kita sekolah, kalau sekarang sih sekolah online, tapi kalau dulu sekolah offline itu kan pasti ada pakaian seragam. Kan setiap hari pasti pakai seragam kan. Nah, begitu juga kalau kita mau berperang, kalau kita berperang itu juga pasti ada pakaian perangnya sendiri, seragam perangnya sendiri. Nah, kalau mau perang pasti kan pakai seragam. Jadinya Daudnya itu dikasih pakaian perang, seperti yang bisa dilihat di gambar. Daudnya kan dikasih pakaian perang. Tapi karena Daud itu kan kecil, karena Daudnya kecil, pakaian perangnya itu besar dan berat. Akhirnya Daudnya itu nggak bisa jalan pakai pakaian perang itu. Karena Daudnya nggak bisa jalan, jadinya akhirnya Daudnya itu nggak jadi pakai pakaian perang. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya, apa persiapan Daud untuk melawan Goliat? Kita bisa baca di 1 Samuel 17 ayat 40. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi apakah Daud melawan Goliat pakai pedang? Enggak kan? Di ayat Alkitab di ayat 40 dijelaskan bahwa Daud itu mengambil tongkat dan juga dia ambil batu. Jadi Daud tuh melawan Goliat dengan menggunakan tongkat dan batu. Nah, Daud mengalahkan Goliat. Daud mau melawan Goliat dengan menggunakan tongkat dan batu. Sedangkan kalau Goliat, dia pasti bawa perlengkapan perangnya, bawa pedang dan lain-lain. Nah, kira-kira apakah Daud bisa mengalahkan Goliat? Menurut adik-adik, kira-kira bisa nggak Daud mengalahkan Goliat? Bisa enggak? Nah, jadi kita akan lanjutkan pembacaan di ayat 42 sampai 43 untuk mengetahuinya ya. Nah, di ayat 42 sampai 43 itu dikatakan bahwa ketika Daud itu mau berperang melawan orang Filistin itu ngejek Daud. Kenapa kok ngejek Daud? Ya karena Daud itu kecil, seperti yang sudah Kak Fania bilang. Daud yang kecil mau melawan Goliat yang besar, tinggi 3 meter raksasa. Bayangin, kayak kurcacing melawan raksasa, kan nggak mungkin kan, kalau secara orang lihat tuh kan pasti nggak mungkin secara logika. Tapi apakah Daud itu patah semangat? Tentu saja enggak. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45. Nah, di 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan bahwa tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud itu datang bukan dengan membawa kemampuannya sendiri, tapi dia membawa nama Tuhan. Sedangkan kalau Goliat itu apa? Goliat dibilang dia membawa pedang, tombak, dan lembing. Nah, berarti Goliat mengandalkan kekuatannya sendiri, sedangkan Daud dia mengandalkan Tuhan. Nah, kira-kira orang yang mengandalkan Tuhan sama mengandalkan kekuatannya sendiri menang mana sih? Nah, kalau gitu kita baca lagi di 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. Di 1 Samuel 17 ayat 49 sampai 50. Ketika orang Filistin itu lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbanya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Jadi, bayangin, di slide ada gambar di slide. Jadi Daud itu mendekati Goliat kan. Daud tuh
Setelah dia bilang, aku mendatangi engkau dengan pedang dan engkau mendatangi aku dengan pedang tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Setelah dia bilang kayak gitu, Daudnya tuh mendekati Goliat, tuk mendekati Goliat. Setelah mendekati Goliat, Daudnya tuh ambil batu dari kantongnya. Tadi kan Daud itu kan masukin batu di kantong. Nah, kantongnya itu batu yang di kantong diambil, terus dikaitkan ke tongkatnya, ke ketapelnya itu. Tongkatnya itu kayak ketapel gitu. Nah, setelah itu diketapelkan, diayunkan batunya ke kena dahi Goliat seperti yang ada di gambar. Jadi bayangin, jadi batunya itu diketapelkan kena ke dahinya Goliat. Dan Goliat pun gimana? Goliat tuh mati. Kok bisa sih Goliat mati? Kenapa? Karena memang kalau berperang itu memang meskipun seluruh tubuhnya itu dilindungi oleh perlindungan baju perang gitu, tapi bagian dahi sini tuh nggak dilindungi. Nah, karena bagian dahi itu nggak dilindungi oleh perlindungan buat perang, nah bagian dahi itu yang kena oleh batu sehingga akhirnya Goliat pun mati. Nah, menurut adik-adik, kok bisa sih Daud tuh ngerti gitu loh buat ngelempar batu ke dahinya Goliat. Padahal kan Daud kan nggak bisa perang, itu kan juga bukan teknik berperang. Cuma ngelempar batu ke dahi itu kan bukan teknik berperang. Kok bisa sih Daud itu mengalahkan Goliat? Pasti adik-adik bingung, heran juga kan. Nah, ada dua alasan mengapa Daud itu kok bisa dia mengalahkan Goliat. Yang pertama, kita baca di 1 Samuel 17 ayat 34a. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Jadi yang pertama, kok bisa sih Daud sekecil itu melawan Goliat yang raksasa? Kalau secara logika itu pasti nggak mungkin lah. Kenapa? Karena ya Daud nggak bisa berperang. Sedangkan Goliat itu kan jago berperang. Pasti kan nggak mungkin gitu loh Goliat bisa kalah dilawan oleh Daud yang kecil. Tapi yang pertama, karena Daud selalu tergembala. Mengembalakan kambing domba itu artinya selalu tergembala. Berada dalam penggembalaan, gemar dalam rumah Tuhan. Kalau prakteknya untuk kita semua ya gemar ke sekolah minggu, gemar ke gereja. Tapi jangan lupa, nggak boleh cuma rajin ke gereja saja. Harus juga fokus dalam beribadah. Saat mendengarkan firman harus sungguh-sungguh, saat menyanyi juga harus sungguh-sungguh, mulutnya dibuka, jangan lip sync. Dan juga saat berdoa harus sungguh-sungguh, gak boleh main-main. Jadi selain kita harus tekun beribadah, setiap beribadah, kita juga harus sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, alasan pertama kenapa sih kok Daud itu bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar raksasa itu. Nah, alasan yang kedua adalah kita baca lagi di 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi, itu dibaca Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Artinya apa? Daud itu mengandalkan Tuhan. Sedangkan tadi yang sudah Kak Fanya bilang, kalau Goliat dia kan mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kemampuan berperang, mengandalkan kehebatannya dia karena dia tinggi besar. Karena Goliat tinggi besar, Daudnya kecil. Harusnya kalau secara logika Daud diinjak aja pasti sudah mati. Tapi karena Daud itu sendiri mengandalkan Tuhan, akhirnya Daud bisa untuk menang, bisa untuk mengalahkan Goliat gitu. Nah, kalau misalnya nih kita mengandalkan kekuatan sendiri seperti Goliat, kira-kira apa sih nasib Goliat gimana? Tadi sudah dilihat di slide bahwa Goliat mati, Goliat rebah. Karena apa? Karena kena batu. Berarti apa? Kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka ujung-ujungnya kita akan kalah. Kita nggak akan mendapatkan jalan keluar dari masalah. Nah,
Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, gimana? Daud kan menang kan lawan Goliat, hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Nah, sesuai juga dengan nas pembacaan yang ada di Yeremia 17 ayat 7. Kita baca lagi di Yeremia 17 ayat 7. Nah, di Yeremia 17 ayat 7 tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, karena Daud ini mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, maka hal yang mustahil seperti Goliat, yang secara logika kalau kita lihat pasti kan nggak mungkin seorang sekecil Daud bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar raksasa itu. Wih, pasti serem banget kan? Tapi karena Daud itu mengandalkan Tuhan dan juga selalu tergembala, maka Daud itu bisa mengandalkan maka karena Daud itu selalu tergembala dan mengandalkan Tuhan, maka Daud bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar. Padahal Daud itu cuma mengembalakan kambing domba dan gak bisa berperang. Bayangin, gak bisa berperang, cuma bisa mengembalakan kambing dan domba dan juga masih kecil, tapi bisa mengalahkan Goliat yang super duper besar itu. Nah, jadi hal yang mustahil itu berarti nggak mustahil kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan. Nah, bayangin, batu sekecil itu dilempar mengenai ke dahinya Goliat, bagian yang nggak tertutupi oleh perlengkapan perang, pakaian perang. Kalau secara manusia lihat pasti kan mustahil, tapi karena Tuhan menolong, jadinya hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, dari pembacaan cerita Daud dan Goliat ini, kita tuh harus belajar seperti siapa? Siapa yang mau belajar seperti Daud? Semuanya mau kan? Pasti kan semua nggak mau kan jadi Goliat yang mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan seperti Goliat, kita harus belajar seperti Daud. Nah, Daud itu gimana sih? Daud itu tadi sudah Kak Fania bilang mengandalkan Tuhan dan selalu tergembala. Nah, jadi contoh tergembala itu gimana? Contoh tergembala tadi yang pertama, rajin ke sekolah minggu. Tapi jangan lupa, nggak cuma rajin datang ke sekolah minggu, di depan laptop ke sekolah minggu, tapi main HP sendiri atau mungkin makan terus sambil main-main, nggak boleh. Kalau misal kita sudah di depan layar, sudah fokus ke sekolah minggu, ya kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ikut nyanyi dengan sungguh-sungguh, ikut doa dengan sungguh-sungguh, nggak boleh main-main gitu. Nah, terus contoh mengandalkan Tuhan tuh gimana sih? Nah, kalau mengandalkan Tuhan tuh selalu mengutamakan Tuhan, apa-apa itu Tuhan yang pertama, Tuhan yang utama. Contohnya gampang seperti berdoa. Kita harus rajin berdoa. Jangan suka malas berdoa, dan jangan lupa kalau berdoa itu sikap berdoa yang baik. Tangan dilipat, mata ditutup, terus berdoa. Jangan doa sambil matanya melek. Nah, kayak misal bangun tidur kita berdoa, kemudian sebelum tidur berdoa, mau makan berdoa juga. Kemudian kalau mau ulangan jangan lupa berdoa juga, minta hikmat sama Tuhan, nggak boleh menyontek. Dan jangan lupa kita juga harus selalu setia beribadah kepada Tuhan. Itu juga salah satu contoh untuk mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya berarti kita juga harus setia beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa kita juga bisa baca Alkitab. Di rumah masing-masing, rumah adik-adik pasti kan ada Alkitabnya kan, meskipun pakai buku kah atau pakai HP, tapi kan kita pasti punya Alkitab di rumah masing-masing. Nah, setiap hari itu pelan-pelan baca Alkitab, satu hari 1 ayat mungkin, besoknya mungkin 2 ayat. Nah, lama-lama satu pasal gitu. Jadi kita selain kita tergembala, mendengarkan rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu, kita juga harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan jangan lupa kita juga harus bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Kita harus stop berbuat dosa, kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Kita harus menjadi anak yang baik, anak yang nurut, anak yang taat sama orang tua. Kalau misalnya dulunya adik-adik suka berbohong, nggak boleh sekarang ya. Sekarang harus berkata benar dan baik, berkata jujur. Kemudian dulunya suka malas, suka menyontek, nggak boleh, harus jadi rajin, harus jadi anak yang nggak boleh nyontek, harus mengerjakan ujian dengan jujur, nggak boleh nyontek, nggak boleh melakukan hal-hal yang dosa. Kemudian dulunya mungkin suka berantem sama
saudara. Nah, sekarang kalau sudah dengar firman saling mengasihi, nggak boleh lagi berantem sama saudara, harus saling mengasihi. Mengasihi itu nggak cuma sama saudara, sama orang tua, dan juga sama teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa, adik-adik harus tekun beribadah kepada Tuhan, rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu. Dan jangan lupa adik-adik harus selalu berdoa. Ingat, kalau berdoa itu sikap berdoanya harus diperhatikan. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan kita baru berdoa. Berdoa itu juga harus sungguh-sungguh, nggak boleh melek, nggak boleh sambil main sendiri. Harus fokus untuk berdoa. Nah, kalau misalnya kita sudah kita sudah tergembala, selalu mengandalkan Tuhan, dan kita juga sudah bisa bertobat, maka nanti kita bisa seperti Daud, kita bisa menang. Kalau misalnya ada masalah, pasti nanti Tuhan tolong. Tapi jangan lupa, kita harus berdoa dulu kepada Tuhan, cerita ke Tuhan, Tuhan masalahku gini, Tuhan aku nggak bisa ujian misal, Tuhan aku nggak bisa nih pelajaran matematika. Nah, nanti kalau kita berdoa pada Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, nanti Tuhan akan menolong kita. Nah, Tuhan akan menjawab segala doa-doa kita kalau kita mengalami masalah. Nah, adik-adik mau kan belajar seperti Daud? Pasti mau semua kan? Ya, kita harus belajar seperti Daud dan jangan seperti Goliat yang mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi kita harus belajar seperti Daud. Daud yang kecil, karena dia mengandalkan Tuhan, dia setia, tergembala, maka dia bisa mengalahkan Goliat yang besar dan raksasa itu. Nah, sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita semuanya bangkit berdiri. Kak Fania akan menutup ibadah sekolah minggu sore ini dengan berdoa. Sikap doanya yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Kak Fania ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya firman-Mu dapat kami mengerti, kami tanam dalam hati kami, dan juga kami praktekkan dalam hidup kami. Berkati kami, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati.